mulai pembelajaran ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, hari ini kita masuk ke materi zat adiktif. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau nanya. Kalian pasti di sini pernah makan yang namanya lollipop? Pernah? Nah, gimana tuh rasanya makan lollipop? Manis. Manis. Terus? Asam. Ada yang asam. Ada yang asam, ada yang manis. Oke. Menurut kalian lollipop itu sehat nggak sih? Tidak, kalau nggak berlebihan. Kalau berlebihan, kenapa tidak sehat? Bisa menyebabkan apa? Karena batu sakit gigi. Iya. Apakah kalian pernah punya pengalaman seperti itu? Habis makan lollipop, sakit gigi? Pernah. Oke, berarti lollipop termasuk makanan yang tidak Sehat. Oke. Nah, sebelum masuk lagi ke materi ini, saya ingin menguji kemampuan awal kalian. Nah, di sini ada tes. Ada 5 soal. Ini bagikan dulu. Sebentar ya, kita tunggu kawan-kawan yang lain. Ya? Ibu. Nah, karena sudah menyediakan tes diagnostik ini, kita langsung ke materi zat adiktif. Jadi, tujuan pelajaran hari ini untuk yang pertama melalui tayangan video dan LKPD tadi dapat menjelaskan pengertian zat adiktif. Jenis zat adiktif, dampak penggunaan zat adiktif terhadap kesehatan dan mengidentifikasi berbagai zat adiktif dalam makanan dan minuman. Yang kedua, melalui kegiatan presentasi serta dapat menyampaikan hasil diskusinya secara sistematis dan logis. Oke, itu tujuan belajar untuk hari ini. Nah, saya ingin bertanya nih, tahu kalian kedua jenis makanan ini? Nah, untuk yang pertama, kalian pernah lihat makanan ini? Pernah. Apa nama makanan ini? Oke, selanjutnya makanan yang ini, pernah lihat? Apa namanya? Kue pare. Nah, mie habang dan kue pare. Ini makanan khas dari mana ya? Ada yang tahu nggak? Dari Banjarmasin. Selatan. Saya Bu, Ya, kenapa? perkenalkan nama saya Suryani Bu. Ya. Saya ingin bertanya, kenapa minyak berwarna merah? Yang lain, kenapa tuh? Kenapa minyak bisa warna merah? Ya, Kak. Apa? Nah, dikasih warna kali Bu. Kasih warna. Oke, warna apa nih kira-kira? Merah. Warna merah. Kalau yang itu, kue pare? Warna hijau. Hijau. Nah, menurut kalian, warna itu termasuk dalam kategori apa? Zat apa? Ada yang pernah tahu? Ada yang tahu? Nggak ada? Oke. Nah, pewarna makanan itu termasuk ke dalam zat adiktif. Oke, zat adiktif. Ada yang pernah dengar kata ini? Pernah. Nah, kalau yang pernah, apa itu zat adiktif? Zat yang Angkat tangannya lah. Angkat tangannya tadi saya sebelum angkat tangannya. Kenalkan namanya. seud. Ada yang tahu zat adiktif itu apa? Saya Bu, Ya, siapa namanya? saya Aisyah Bu. Oke, apa itu zat adiktif? Dan adiktif adalah zat yang sengaja ditambahkan untuk menambahkan cita rasa pada makanan. Kita rasa aja kak? Cita rasa seperti
rasa manis, rasa gurih, asin, gitu Bu. Ya, saya yang bisa ditambahkan cuma cita rasa saja, kalau bisa yang lain. Ibu, Bu. Ya. Bisa, Bu. Selain rasa itu menambahkan aroma dan warna juga. Nah, kalau makanan ini tadi termasuk dari golongan apa? Tadi kan udah disebut, apa tadi pewarna, selain itu apa lagi kira-kira? Penyedap. Manis. Apa bedanya penyedap dengan pemanis? Penyedap itu menambah stabil. Oke. Jadi selain ini kita akan mengerjakan tugas kelompok. Untuk kelompoknya sudah dibagikan berdasarkan hasil soal yang sudah kalian kerjakan tadi. Untuk kelompok yang pertama itu ada Anissa Nur, kedua Suryani, ketiga Anissa Fatima. Untuk kelompok kedua itu ada Karina, Ais, Bunga, dan untuk yang kelompok ketiga itu ada Bulan dan Raisa. Nah, boleh silakan untuk dengan kelompoknya masing-masing. Lihat KPD-nya dari yang mati? Sudah, Ibu. Nah, dari ketiga KPD itu tuh berbeda-beda. Untuk kelompok yang pertama, siapa yang kelompok pertama? Ibu. Nah, untuk kelompok yang pertama itu memiliki tujuan peserta didik dapat menjelaskan dan menyebutkan jenis-jenis zat aditif pada makanan dan minuman. Ayat tentangnya hanya KPD dan alat tulis. Untuk prosedur kerjanya, kalian hanya berdiskusi, kemudian dipresentasikan di depan guru dan kelompok lainnya. Nah, untuk pertanyaannya ada 2 pertanyaan. Di situ sudah disediakan kolom jawaban, nanti kalian tulis jawabannya di situ. Paham? Paham, Ibu. Ada yang bertanyakan? Tidak. Oke. Nah, untuk dari kelompok 2, yang kelompok 2. Nah, untuk kelompok 2 itu tujuannya peserta didik dapat mengklasifikasikan zat aditif alami dan buatan pada makanan dan minuman. Karena tentangnya sama seperti kelompok pertama, prosedur media juga sama, diskusi dan presentasikan hasil kerjaan kalian di depan kelompok lainnya. Nah, untuk pertanyaannya di sini ada 3 pertanyaan. Kalian cukup tulis jawabannya di bawah pertanyaan yang sudah disediakan. Paham? Paham. Ada yang bertanyakan? Ya Bu. Oke, untuk kelompok yang terakhir, yang terakhir. Tujuannya ini peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman. Jadi, ibu di sini punya snack, ini minuman saset. Dan nanti kalian amati kedua jenis makanan dan minuman ini. Kemudian nanti dimasukkan ke data hasil pengamatan kalian pada tabel yang sudah disediakan. Kemudian didiskusikan dan dipresentasikan juga di depan guru dan kelompok lainnya. Nah, di situ ada tabel pengamatan. Nah, untuk tabel pengamatan itu tinggal ditulis nama makanannya apa. Kemudian pewarna pengamat penyedapnya itu di ada yang bertanyakan, silakan tanyakan. Ibu nanya, Bu. Ini jawabannya isinya di kolom sebelah aja kan, Bu ya? Iya, kan ini udah disediakan kolom jawabannya. Bentar, Bu. Ini agak bingung nih untuk kelompok zat aditif yang berdasarkan sumber atau asalnya itu di mana maksudnya? Betul kan yang jawab ini? Betul jawabannya. Ini Bu, terus Bu, yang berdasarkan fungsi ini, ya, itu ditentukan berapa jumlahnya atau sedapatnya kami aja Bu? Sedapatnya kan? Isi Bu. Sudah. Itu jawaban. Ada yang bertanyakan? Bisa mana ya Bu? Garam alami. Garam asalnya dari mana? Nah, itu dibuat lagi nggak air batu? Jangan makan terus dong. Untuk mengidentifikasi Bu, pertanyaan ini maksudnya gimana? Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, terusannya dari apa? Kalau dari kelompok pertama, silakan selesaikan. Baik, kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil diskusi kami. Nah, yang pertama yaitu jelaskan yang dimaksud dengan zat aditif. Zat aditif itu merupakan zat yang ditambahkan ke dalam makanan dan minuman dengan tujuan untuk meningkatkan penampilan sifat kualitas dari makanan itu sendiri. Kedua, soal itu sebutkan dan jelaskan kelompok zat aditif berdasarkan sumber dan asalnya. Nah, ada buatan dan alami. Untuk buatan itu merupakan bahan sintetis yang ditambahkan ke dalam makanan untuk meningkatkan penampilan, tekstur, rasa, dan segalanya. Contohnya seperti cuciin, terus warna. Terus kami tadi ada searching kata borak juga termasuk. Selanjutnya, Oke, selanjutnya untuk zat aditif alami adalah zat aditif yang berasal dari sumber alami seperti buah, sayur, daun, terus itu ada daun pandan, kunyit. Kemudian yang selanjutnya yaitu sebutkan
Tentukan apa saja zat aditif yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Jadi zat aditif yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya ini ada pengawet, pemanis, penyedap, pengental, pewarna, pengemulsi, dan penambah aroma. Itu saja di kelompok kami. Sekian, terima kasih. Oke. Mulai. Tadi dulu ada pertanyaan ya. Apakah ada yang ditanyakan? Nggak ada. Nah, beri tepuk tangannya sama Mas Satu. Oke, selanjutnya kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaan pertama, tuliskan jenis bahan termasuk bahan aditif alami dan buatan dalam makanan atau minuman. Bahan aditif alami ada gula, madu, tepung, kunyit, daun pandan, bawang, daun salam, dan daun jeruk. Untuk bahan aditif buatannya itu seperti MSG, aspartam, sakarin, dan katrazin. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah zat aditif apa yang sering digunakan dalam makanan atau minuman. Nah, untuk pemanis itu biasanya gula, kemudian pewarna itu daun pandan, kemudian pengawet biasanya garam, dan penyedap itu MSG. Pertanyaan yang terakhir, mengapa zat aditif perlu ditambahkan ke dalam makanan atau minuman agar makanan tetap segar dan tahan lama serta meningkatkan cita rasa dan memberinya panggilan? Dari kelompok lain apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada tuh. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Sama. Oke, berikutnya. Yang terakhir, kelompok 3. Oke, kelompok 3, silakan maju. Baiklah, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yang dimana kami mengidentifikasi kedua jenis makanan yang ada di dengan desa. Nah, yang pertama itu makanan maksikor. Bisa teman-teman lihat? Jadi berdasarkan pengamatan yang kami lakukan tadi, maksikor ini terdapat beberapa jenis zat aditif. Yang pertama itu pemanis. Terdapat pemanis alami yang bernama glikosida steviol. Kemudian penyedap itu mononatrium glutamat dan dinatrium glucuronate. Nah, kemudian terdapat pemanis buatan juga yang bernama aspartam dan asesulfam. Dan terdapat penyedap rasa jeruk. Untuk pengawet di sini dia tanpa pengawet, ada tertulis. Nah, berdasarkan data hasil pengamatan yang kami lakukan ini, kami dapat menyimpulkan bahwa kedua makanan ini tuh mengandung zat aditif baik itu alami maupun buatan. Seperti yang pada maksikor tadi terdapat pemanis alami glikosida steviol dan penyedapnya itu mononatrium glutamat dan dinatrium glucuronate. Dan untuk nutrisari rasa jeruk sendiri terdapat zat aditif yang buatan juga seperti di pewarnanya yang katrazin dan warna kuning FCF, dan pemanisnya itu pemanis buatan juga aspartam dan asesulfam. Penyedapnya itu rasa jeruk. Itu yang dapat kami simpulkan. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Izin bertanya dari kelompok 1, kan tadi yang minuman itu pakai warna buatan. Iya. Ada warna. Nggak ada. Ada. Oh ya, sintetik. Kalau misalnya pakai warna alam bisa. Di dalam kemasan itu. Kalau menurut kami mungkin pakai pewarna alami itu bisa. Kan ini kan rasa jeruk ya. Jadi mungkin dari jeruk buat cuma kering ya, dibuat kering bubuk, nah itu jadikan pewarna alami. Tapi mungkin warnanya itu enggak secerah Warna buatan. ya warna buatan dan tidak lama gitu. Terima kasih ya. Oke, ada lagi. Pertanyaannya. Kita sudah selesai presentasi. Jadi tadi kita sudah belajar tentang zat aditif sampai ke penerapan ke makanan dan minumannya. Nah, selanjutnya sebagai penguatan materi dari untuk kalian, saya ada video, silahkan disimak. Nah, ini ada penjelasan sedikit tentang zat aditif. Jadi zat aditif itu sangat depan di mie atau mie yang disangrai makan. Dan itu ada fungsi dari zat aditif sendiri. Oke, kita lanjut ke pengerjaan assessment atau pengerjaan soal. Karena kan kalian sudah belajar tentang zat aditif, jadi ibu ingin menguji kemampuan kalian tentang zat aditif.
Silakan ditulis nama lengkapnya. Jawabannya disilang. Kerjakan sendiri. Sudah selesai semuanya? Sudah kumpulkan. Satu orang aja. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan melakukan refleksi dari sini. Silakan jawab perasaan kalian. Tapi sudah masuk? Coba nanti Karena kalian sudah memberikan refleksi dari pertanyaan yang saya berikan dan kalian juga sudah paham tentang materi ini, jadi saya anggap paham. Maka pembelajaran hari ini selesai sampai di sini. Silakan lanjut ke materi zat aktif pada narkoba, ya, untuk pembelajaran minggu depan. Nah, untuk ketua kelas silakan pimpin doanya. baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.